bola jatuh di bawah kolong, mata mencari berkali-kali. Hendaknya kita saling menolong, karena menolong tanda peduli. Shalom, ahoy, umat Tuhan yang kami muliakan. Kita bertemu lagi dalam renungan malam pada hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei tahun 2020. Mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih atas segala kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bekerja, kami bisa makan, kami bisa berbicara, berkumpul dan bersosialisasi bersama orang-orang di sekitar kami. Kami dapat menikmati pemandangan yang indah, kesehatan kami, dan sukacita atas segala yang kami bisa rasakan, kami alami dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, rasa syukur kami yang luar biasa semakin hari semakin bertambah karena segala berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, segalanya adalah untuk kemuliaan-Mu saja. Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan berikan ini membawa kami pada pemahaman yang lebih dalam, lebih dekat lagi akan kehendak-Mu dalam hidup kami, seluruh umat manusia, yaitu keselamatan yang dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa atas segalanya. Biarlah kasih karunia-Mu yang jadi dalam hidup kami, dan mohon ampun atas dosa dan segala kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus hidup kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan malam kita pada hari ini berjudul kata-kata dan artinya. Di dalam setiap bahasa ada kata-kata yang sangat kaya dan mendalam artinya, sehingga sulit menerjemahkannya dengan satu kata ke dalam bahasa lain secara memadai. Penggunaan kata-kata seperti itu dalam Alkitab membutuhkan studi yang luas agar memahami kedalaman artinya. Mari kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat 6, Mazmur 57 ayat 3, 66 ayat 20, 143 ayat 8, dan Mika 7 ayat 20. Kita baca mulai dari 1 Raja-Raja 3 ayat 6. Firman Tuhan, lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Mazmur 57 ayat 3, kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Selak kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Mazmur 66 ayat 20, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Mazmur 143 ayat 8, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Mika 7 ayat 20, kiranya Engkau menunjukkan kasih setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Dari ayat di atas, bagaimanakah kebaikan dan kasih setia Tuhan ditunjukkan kepada makhluk ciptaannya. Kata Ibrani chesed atau kasih setia adalah salah satu kata terkaya dan paling dalam artinya dalam perjanjian lama. Itu menggambarkan kasih, kesetiaan, kemurahan, dan sikap perjanjian Allah terhadap umatnya. Dalam beberapa ayat di atas, kita telah melihat Allah menunjukkan belas kasihan yang besar atau chesed kepada hamba-Mu Daud. Engkau tetap memberikan kasih setia yang besar itu atau chesed kepadanya dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 6 New King James Version. Ia akan mengirimkan kemurahan atau chesed dalam kebenarannya. Mazmur 57 ayat 3 New King James Version. Mengenai Israel, Dia akan memberikan kebenaran kepada Yakub dan kasih-Mu atau chesed kepada Abraham. Mika 7 ayat 20 New King James Version. Seluruh buku yang ditulis dengan kata chesed berusaha mengungkapkan kedalaman kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita. Bacalah Bilangan 6 ayat 24 sampai 26, Ayub 3 ayat 26,
Mazmur 29 ayat 11, Yesaya 9 ayat 6, dan Yesaya 32 ayat 17. Dalam ayat-ayat ini, apakah yang damai atau shalom katakan di dalamnya? Kata Ibrani shalom sering diterjemahkan dengan damai, tetapi makna kata itu jauh lebih dalam dan lebih luas dari ini. Itu dapat diterjemahkan sebagai kedamaian, kesempurnaan, dan kesejahteraan. Berkat dan kemurahan Tuhan membuat kita tetap dalam keadaan shalom, yang merupakan karunia dari Tuhan. Baca Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Sebaliknya, pengalaman Ayub dalam masalah menghasilkan situasi di mana dia tidak tentram. Dalam New King James Version juga tidak tenang karena dia tidak memiliki shalom. Di dunia yang sibuk ini merupakan berkah yang mendalam untuk menyambut hari Sabat dengan kata-kata Shabbat Shalom. Karena persekutuan kita dengan Tuhan memberikan puncak kedamaian dan yang seutuhnya yang dirindukan oleh hidup kita. Kita baca Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ayub 3 ayat 26. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dalam bahasa apapun kita berbicara dan membaca sekalipun tidak mengetahui arti asli dari kata-kata ini, bagaimanakah kita bisa mengalami secara nyata arti kata-kata ini dalam pengertian kita yang terbaik? Shalom atau ketentraman dan chesed atau kasih setia adalah kata yang berasal dari bahasa Ibrani. Namun pengertiannya sangat dalam, terutama pada shalom, di mana shalom bukan hanya berarti damai, tetapi juga sempurna dan kesejahteraan. Oleh karena itu kita harus memahaminya dan rajin secara kontinu terus-menerus mengucapkannya dalam hidup kita, dengan selalu mempelajari firman Tuhan yang menguatkan kita, supaya kita banyak mengalami sukacita dalam hidup kita. Semakin kita dalam mempelajari firman Tuhan dan mengucapkan kata shalom, maka semakin kita memahami betapa segala yang terjadi dalam hidup kita tidak terlepas dari pengaturan Tuhan, kasih karunia dan pertolongan Tuhan saja. Biarlah firman ini membawa kita semakin dekat kepada kasih karunia Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami semakin menikmati segala berkat-Mu, memuliakan Engkau, menyembah dan mengasihi-Mu. Biarlah Tuhan menjadi terang-Mu yang membawa banyak jiwa untuk mengerti kata-kata dan artinya firman Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Termulialah Engkau selalu Bapa, dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang menolong kami dalam segala situasi, terutama dalam kondisi sulit COVID-19 ini, kami percaya tangan kasih-Mu bahkan menggendong kami. Terima kasih Yesus, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Buah yang dipetik rasanya segar untuk dibuat sayur acar. Jika kamu malas belajar, itu pasti bodoh di saat besar. Ciao, Horas.